dilaksanakan. Laporan selesai. Pertama di wilayah pemerintah daerah kota Surabaya. Sinergi untuk memerangi pelanggaran atau peredaran terutama rokok Bapak Ibu sekalian ya, yang ilegal, baik itu polos, penyalahgunaan pita, termasuk palsu, dan juga penggunaan pita cukai berulang, pita cukai bekas. Itu semua merugikan negara Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan operasi gabungan. Operasi gabungan ini dibentuk oleh Pak Wali, kita sebut Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang didanai dari DPHCHT. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tim yang kita bentuk, nanti kita tempatkan di beberapa titik. Dan kemarin kita sudah berlangsung selama 3 hari, Bapak Ibu sekalian. Tim sudah berhasil melakukan penindakan sebanyak 3 kali, Bapak Ibu sekalian, berupa rokok ilegal. Nah, kemudian dari tim dilakukan pada saat operasi di lapangan, dilakukan pemeriksaan oleh tim, ternyata ada indikasi rokok ilegal, dan kemudian diserahkan kepada kami Bea Cukai di Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dan sampai saat ini ada 2 yang penindakan dari 3 yang dilakukan, itu dinyatakan bahwa memang terbukti melanggar pidana di bidang cukai, sehingga nanti akan dilakukan pemberkasan dengan penyidikan dan nanti akan dilanjutkan kepada rekan-rekan kami di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Nah, jumlah yang kemarin berhasil kita amankan Bapak Ibu sekalian, pada hari Senin tanggal 30 September itu ada kami melakukan penindakan 1.475.000 batang rokok ilegal. Rokok ilegal itu berpotensi merugikan negara sebesar 1,1 miliar, Bapak. Dan nilai barangnya sendiri yang berhasil kita amankan, kalau kita hitung dari harga pasar, sebesar 2 miliar. Nah, itu kita melakukan operasi di tanggal 30 hari Senin 30 September. Nah, ini kita harap selain membuat supaya ya tidak lagi mengulangi perbuatan, supaya masyarakat juga tahu, ini ada rekan-rekan dari pers, bahwa mengedarkan atau membuat rokok ilegal itu sangat merugikan masyarakat, karena dana yang diambil dipungut dari rokok berupa cukai, PPN maupun pajak rokok, itu semuanya akan kembali kepada masyarakat juga. Kita harus sadar jangan sampai menciderai bangsa dan negara sendiri, Bapak Ibu sekalian. Karena ini kita instansi penegak hukum ini benar-benar untuk atau demi kesejahteraan rakyat. Kami bersama-sama TNI, Polri, Kejaksaan, dan leadnya di sini adalah Pak Kasatpol PP, menggunakan dasar hukum keputusan Pak Wali, Pak Wali. Itu kita bergerak dan akan kita lakukan secara terus-menerus berkala memerangi peredaran ilegal demi bangsa dan negara kita. Titik dianggap rawan, nanti ada pemetaan dari tim intelijen kami, Pak, yang mungkin belum bisa kita lakukan. Artinya kalau kami memberitahukan tim kami ada di titik ini, titik itu kan mungkin tidak kontraproduktif nanti. Jadi selama ini kita selalu operasi pasar yang kita kenal ya, teman-teman masuk. Nah, sekarang kita operasi penindakan secara bersama-sama, dan tentunya kalau kita sekarang bersama Kasatpol PP Kota Surabaya, maka wilayah Surabaya kita amankan, baik besar maupun kecil. Nah, kita sudah buktikan kemarin, tidak hanya kita mungkin di toko-toko kecil yang selama ini kita lakukan, tapi kemarin kita sudah mendapatkan sebesar ini. Kita tidak per tahun, mohon maaf saya ulangi, bukan per
kota Surabaya atau kota Mojokerto. Kami membawahi wilayah kami adalah Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo Kabupaten. Mojokerto ada 2, kabupaten dan kota. Total yang ditargetkan kepada kantor Bea Cukai Sidoarjo untuk semua wilayah kerja kami adalah untuk rokok 6 triliun. Total dari cukai dan biaya masuk mungkin agak 7,2 triliun, Pak. Jadi untuk rokok khusus sekitar 6 triliun. Kami harus mengumpulkan 6 triliun. Yang nanti duit itu akan kembali semua ke masyarakat, Pak, untuk pembangunan dan sebagian untuk DPH dan pajak rokok. Sekarang sudah sampai ke sekitar 60% kita dapat. Kita tinggal 3 bulan bantu Bapak Ibu sekalian supaya yang ilegal-ilegal itu ya kontribusinya kepada negara.